الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Di setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai khutbahnya, memulai ceramahnya, memulai dakwah dan ta'limnya, maka Nabi selalu mengawali dakwahnya dengan membacakan ayat yang tadi saya bacakan di surat Ali Imran ayat 102. Ini diantara bentuk sifat dakwahnya Nabi. Nabi awali dengan sebuah ayat yang mengingatin kita semuanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat menjadi sebuah bentuk nidaul khas, panggilan khusus yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, kata beliau, idza qala Allah subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu irfa sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha an. Apabila Allah berfirman dengan menggunakan panggilan yang khusus, memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila Allah berfirman dengan menggunakan lafaz itu, maka kata beliau, irfa sam'ak, ya, perhatikan firman Allah yang mulia ini, fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha an. Karena firman Allah ini berisi tentang sebuah perintah agar kita melaksanakannya, atau sebuah larangan agar kita menghindar jauh darinya. Dan Allah nyuruh kita untuk kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, ya, tidak takwa bohong-bohongan, ya, tidak takwa semusim, tidak takwa sesaat, tapi yang Allah minta haqqa tuqati, yaitu sebenar-benar takwa. Dan Allah menutup firman-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian wafat kecuali kalian muslim, kecuali kalian adalah orang yang salim, selamat ibadahnya, selamat urusan akidahnya, dan selamat urusan muamalahnya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah komentar yang terbaik pada ayat yang mulia ini. Kata beliau, man 'asha bi syai'in famata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Kata Imam Ahmad di kitab Musnadnya, seseorang itu akan mati di atas kebiasaannya, kebaikan-kebaikan. Ya, mulai dari gerak hati kita yang terniat di hati kita, mulai dari apa-apa yang kita lafalkan, yang keluar dari lisan kita, dan mulai dari perkara-perkara yang menjadi amal perbuatan kita, ya. Karena tidak ada satupun tindak tanduk di dunia ini yang kita lakukan kecuali akan menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para generasi salaf terdahulu, siapa itu salaf? Yaitu orang-orang terbaik di zaman dahulu. Kalau disebut kepada kita generasi salaf, maka itu ditujukan kepada Rasul dan para sahabatnya.
Ya, Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, para generasi tabi'in dan tabi'in. Karena Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, khairun nas, manusia yang terbaik itu, atau kata Nabi kita khairul qurun, sebaik-baiknya zaman, yaitu qarni, zamanku, kata Nabi, zamanku dan zaman para sahabatku, ini zaman yang terbaik. Allah yang merekomendasikan mereka adalah sebagai zaman yang terbaik. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahku, dan kemudian zaman berikutnya, itu zaman yang terbaik. 3 kurun terbaik. Nah, ini adalah zaman yang terbaik. Makanya nasihat-nasihat mereka itu menjadi sebuah kebaikan-kebaikan dan pedoman kehidupan bagi kita umat belakangan yang hari ini hidup. Maka kita butuh nasihat-nasihat terbaik dari Rasul dan para sahabat dan generasi-generasi terdahulu. Ada seorang sahabat yang mulia, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia punya mutiara-mutiara nasihat yang menjadi pedoman bagi generasi berikutnya termasuk kita. Dan dia sering ngasih nasihat kepada keluarganya dan kepada anak-anaknya. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu? Radhiyallahu taala anhu. Dia satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama kali masuk Islam. Nah, dia masuk Islam Pak pada usia 17 tahun. Ketika dia ketahuan masuk Islam oleh ibunya, maka ibunya itu mogok makan. Ya, ibunya nggak mau makan. Tapi itu sedikit pun tidak menggoyahkan keimanannya. Bahkan dia bilang sama ibunya, wahai ibu yang tercinta, kata dia, jika engkau punya 7 nyawa dan 1 nyawamu itu satu persatu lepas dari tubuhmu, lepas dari jasadmu, maka itu tidak akan pernah menggoyahkan keimananku. Dan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas itu radhiyallahu taala anhu itu dipuji dalam Al-Qur'an, sampai Allah menurunkan surat Luqman ayat yang ke-15. Ya. Jadi Luqman surat yang ayat yang ke-15 itu turunnya, asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu berkaitan dengan keteguhan tauhid Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Allah bilang di surat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bila kedua orang tuamu itu menyuruhmu, memaksamu untuk berbuat musyrik kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mengkufuri Allah, fala tuti'huma, maka engkau enggak punya kewajiban untuk mentaati orang tuamu. Engkau enggak boleh mentaati orang tuamu kalau orang tuamu itu nyuruhmu bermaksiat. Ya, la ta'ata fil makhluq, la ta'ata lil makhluq fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara-perkara yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan fala tuti'huma, jangan taati orang tuamu kalau nyuruh engkau berbuat musyrik kepada Allah. Tapi kata Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi engkau tetap punya kewajiban untuk tetap menafkahi dan berbuat baik kepada orang tuamu. Nah, jadi bagian musyriknya jangan ditaati, tapi perkara muamalah dunianya, berbuat baik, berakhlak yang baik kepada orang tua, itu tetap wajib dilaksanakan. Nah, itu ayat turunnya berkaitan dengan keteguhan tauhid Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia sahabat yang mulia. Dia juga sahabat ketika di zaman Umar bin Khattab terjadi penaklukan Persia. Kaum muslimin kewalahan melawan Persia, kekuatan Persia yang luar biasa. Kemudian datanglah sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala, dia datang kepada Umar bin Khattab. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Umar,
kalau engkau ingin Persia itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka tunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perangnya. Ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia adalah seorang sahabat yang menjadi bukti diijabahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada peristiwa Uhud Rasul berdoa kepada Allah agar Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan keahlian memanah. Kata Nabi kita, ya Rabb, wahai Allah, jadikan anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas tepat mengenai sasaran musuh. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini Pak adalah pemanah yang terbaik ya di kalangan para sahabat. Nah, pemanah yang terbaik Pak. Bapak-bapak nih kalau apa? Kalau ada waktu ikut memanah Pak. Ya, jadi antum olahraga ya sesuai dengan sunnah, pahalanya besar. Ini olahraga yang direkomendasiin sama Nabi ini. Boleh Pak, antum main bola boleh, ya, voli boleh, ya, lari boleh. Semua olahraga yang kemudian membawa kebaikan dan kesehatan untuk kita boleh kita lakuin semuanya, ya. Tapi bayangkan kalau kita beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, udah badan kita sehat, dapat pahalanya besar. Ya, nah, ini ada 3 olahraga nih yang direkomendasiin sama Nabi ya, berkuda, memanah dan berenang. Nah, saya pernah baca sebuah artikel, jadi kalau memanah itu masya Allah banyak manfaatnya. Ya, terutama apa? Kita yang punya kendala di pinggang gitu ya, dan di bagian tulang belakang. Nah, itu terapinya cocok memanah gitu Pak. Nah, banyak artikelnya luar biasa, kalau kita bedah luar biasa. Makanya sunnah Nabi itu pasti membawa kemaslahatan dan kebaikan yang banyak. Nah, jadi luar biasa gitu ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemanah yang terbaik ya, dan dia diberikan gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan singa yang sangat perkasa yang menyembunyikan cakar-cakarnya. Jadi dia seorang apa, kalau dia udah tampil di medan tempur itu dia ditakuti oleh musuh-musuhnya. Makanya dia diberikan gelar dengan singa yang perkasa tapi menyembunyikan cakar-cakarnya. Ya, seorang sahabat yang tawadhu. Seorang sahabat yang ketika mendengar ayat Allah maka dia pasti menangis, nggak kuat hatinya, begitu sensitifnya, begitu beningnya hatinya. Ya, luar biasa. Dan dia menjadikan malam-malamnya untuk bermunajat, nangis, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah tampil di medan tempur, itu nggak ada kekuatan musuh yang mampu untuk mengalahkannya. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia punya beberapa nasihat yang terbaik. Ya, terakhir, keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas kata para ulama, dia adalah satu di antara 10 sahabat yang dapatin basyira bidukhulil jannah. Dia adalah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak boleh Pak, nggak boleh kita mengklaim orang masuk surga. Nggak boleh memutuskan orang penduduk neraka. Siapa yang di surga, siapa yang di neraka, itu adalah yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga melalui kabar dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak nasihatnya Pak. Di kitab Uyunul Akhbar itu diabadikan beberapa nasihat terbaiknya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk generasi, dan untuk kita hari ini ya, sebagai orang-orang yang ittiba dengan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Pertama dia bilang sama anaknya, kata dia, ya bunayya, wahai anakku, kata dia, wahai anakku sayang. Kata-kata bunayya itu menunjukkan kalimat sayang, panggilan kepada anak. Ya bunayya, wahai anakku sayang, kata dia, iza talabtal ghina, apabila engkau ingin mencari kekayaan, jika engkau ingin kaya, ya, utslubal qanaah, maka carilah kekayaan yang paling besar. Dan kekayaan yang paling besar itu bernama qanaah. Apa itu qanaah Pak? Merasa cukup. Karena dunia ini tidak akan pernah ada cukupnya. Karena karakter manusia itu tidak akan pernah ada cukupnya. Salah satu karakter manusia yang diabadikan dalam Al-Quran, manusia itu rakus, manusia itu tamak, itu karakter dasar manusia.
Ya, kalau dia nggak punya keimanan, dia akan kejar semuanya. Baru dia sadar kalau dunia ini berakhir ketika kematian itu datang kepadanya. Makanya Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, manhuman la yasba'an. Ada dua kelompok manusia yang nggak akan pernah kenyang di dunia. Siapa dia? Talibul ilmi wa talibud dunya. Para penuntut ilmu dan para pencari dunia. Nah, ini dua sosok manusia yang nggak akan kenyang nih. Yang satu dimuliakan, yang satu dihinakan. Penuntut ilmu itu nggak akan pernah ada puasnya. Ya, habis taklim di sini, ada taklim lagi di mana, datang lagi dia. Ya, habis taklim di mana, datang lagi dia. Nah, penuntut ilmu, kalau dia nuntut ilmu karena Allah, maka di antara bentuk keberkahan ilmu itu membuat orang nggak puas. Maka tamak dalam menuntut ilmu itu tanda keberkahan hidup. Ya, yang dihinakan itu adalah tamak dalam mencari dunia. Nah, dunia yang akan dia tinggalkan, maka dia mengejar dunia. Orang boleh mengejar dunia sepanjang tidak melupakan akhirat, ya, sepanjang tidak merusak ibadah. Tapi kebanyakan orang yang mengejar dunia itu mereka rela menggadaikan surga akhirat hanya untuk menikmati dunia yang sementara ini. Makanya di hadis Sahih Bukhari itu Nabi kita bilang sama kita, kata Nabi kita, wallahi, Nabi mengawali hadisnya dengan mengucapkan kata-kata sumpah dengan lafzul jalalah, dengan nama Allah. Kata Nabi kita, wallahi, demi Allah, kata Nabi kita, lal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Aku itu nggak takut kalau kalian fakir, aku nggak takut kalau kalian miskin. Lal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum, tetapi yang aku takutkan menimpa kalian, lau busiton alaikumud dunya kama tubasatu ala man kana qablakum. Yang aku takutkan menimpa kalian itu ketika dunia ini, kekayaan itu Allah mudahkan untuk kalian seperti dunia telah Allah mudahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasu kama tanafasu, kemudian orang dulu, kemudian mereka mengejar dunia seperti hari ini kalian mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, dan kemudian Allah membinasakan kalian seperti dulu Allah membinasakan orang-orang terdahulu. Ya, betul, agama ini nyuruh kita kaya, nyuruh kita punya harta, nyuruh kita memegang harta-harta yang halal. Karena kalau harta yang halal dipegang oleh orang-orang soleh, maka itu akan dibawa untuk kebaikan. Tapi dengan satu syarat, jangan sampai kita mengalahkan urusan akhirat. Jadi kalau tamak dalam urusan dunia sampai melupakan ibadah, ini tanda dicabutnya keberkahan dalam kehidupan. Makanya nasihat dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada generasinya, kepada keluarganya, kekayaan yang paling terpenting itulah qanaah, merasa cukup. Sehingga kalau kita punya qanaah, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita akan senantiasa menghadirkan rasa terima kasih, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai mukmin ini, Pak, nggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bilang sama kita, kata Nabi kita di hadis yang sahih, kata Nabi kita, man asbaha minkum, barang siapa yang menemui waktu di pagi hari. Apa maksudnya menemui waktu di pagi hari? Kalau kita besok pagi masih hidup, nah itu maksudnya. Kemudian mu'afi fi jasadi, ya, badan kita sehat. Wa aminan fi surbi, badan kita sehat dan kemudian hati kita tenang. Wa aminan fi surbi, hati kita tenang, badan kita sehat, hati kita tenang, ya, kita aman. Wa indahu khutun fi yaumi, dan kita punya makanan di hari itu, punya makanan kita di hari itu, maka kata Nabi kita, hizat lahud dunya, maka kalian itu ibarat raja penguasa di muka bumi ini. Ya. Jadi punya makanan di hari itu, Pak, bukan hari besok nih. Ya, punya makanan di hari itu, maka kalian raja.
Kita jangankan makanan di hari ini ya Pak ya, makanan setahun ke depan insya Allah aman kita. Nah, makanya bersyukur kita. Nabi itu diuji dengan kekurangan makanan Pak. Antum baca dalam hadis dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu tentang bab puasa sunnah, Nabi masuk ke rumah Aisyah. Kata Nabi, ya Aisyah, hal indakum syai'? Aisyah, hari ini ada nggak yang mau dimakan? Kata Aisyah, la ya Rasulullah, hari ini kita nggak punya makanan ya Rasul. Kata Nabi apa? Fa inni izan sha'im. Nggak apa-apa kalau begitu hari ini saya akan puasa, kata Nabi. Lihat Nabi, gimana Nabi selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kita kadang makanan kebuang-buang di rumah kita. Tapi kadang-kadang kita begitu susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, ya nggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur. Sehat badannya alhamdulillah. Ya. Orang banyak duitnya tapi nggak sehat. Ya, sakit-sakitan. Kita alhamdulillah mungkin duitnya nggak banyak, mungkin duit pas-pasan gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah sehat, nggak ada pantangan. Syukuri. Nah, saya pernah katakan orang-orang kaya itu dia bisa beli rumah sakit yang mewah. Tapi nggak ada orang kaya di muka bumi ini yang bisa membeli kesehatan, nggak ada. Ya, nggak ada orang yang bisa membeli kesehatan, Pak. Maka bersyukur. Kemudian wa aminan, orang yang kemudian tenang hatinya bersyukur Pak. Kita kalau hati kita tenang bersyukur. Ya, itu harta yang paling mahal itu. Merasa aman, hati tenang. Ada orang untuk tidur aja Pak, untuk tidur aja itu minum pil ratusan ribu harganya buat mencari ketenangan tidur. Ya, dia baru bisa tidur kalau dia minum obat. Kita masya Allah Pak, ya, kita pengajian aja bisa tidur ya Pak ya. Ya. Nah itu kan kenikmatan itu ya, kenikmatan dari satu sudut pandang gitu. Nah, makanya bersyukur kita kepada Allah ya, begitu mudah jalan kita untuk dapatin kenikmatan yang besar dari Allah. Nah, qanaah, merasa cukup ya. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur, nggak ada alasan kita untuk menuntut Allah. Ya, emang apa yang kita lakukan sehingga kita harus berhak untuk dapatin nikmat yang besar dari Allah? Coba kita tanya diri kita. Emang apa yang kita lakukan untuk Allah sehingga kita ngerasa kita sudah dapatin nikmat yang besar dari Allah? Maka ingat, apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan yang besar dari Allah. Bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Kadang ada orang, kata para ulama, menegakkan ibadah sholat. Ya, orang itu ada yang sholatnya cuma sekali seminggu, ada yang cuma 2 kali sehari, ada yang cuma 3 kali sehari. Ya, Imam Qurtubi membahas tentang perkara ini. Kenapa orang banyak yang malas sholatnya? Ini bukti dia nggak mau bersyukur kepada Allah. Bukti dia nggak mau bersyukur kepada Allah. Kita kalau ada orang nih Pak ngasih kita duit, dikasih duit kita berapa? 100 juta, anggap aja gitu ya. Kalau orang itu nyuruh kita dipanggil sama orang itu ke rumahnya, "Ayo fulan, ya datang ke rumah ya." Kita akan datang ke rumahnya Pak, kita akan kalahkan semua agenda kita, karena ini orang baik, ngasih kita duit 100 juta. Tapi kenapa kita nggak mau bersyukur kepada Allah? Padahal Allah itu ngasih 2 mata kepada kita, yang kalau 2 mata ini, kalau ada orang yang mau membeli 100 juta, maka demi Allah kita nggak akan mau menjual mata kita. Ya, kalau ada orang yang mau beli mata kita ini 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, saya yakin kita nggak akan mau menjual mata kita. Kita akan bilang, untuk apa hidup kalau kita nggak bisa melihat keindahan dunia ini? Itu baru 2 mata Pak, belum organ yang lainnya. Tapi orang ketika dipanggil sama Allah, azan berkumandang, dia nggak mau memenuhi panggilan Allah. Begitu hebat cara orang untuk berterima kasih kepada manusia, tapi mereka nggak mau untuk datang kepada Allah, dipanggil sama Allah setiap saat, tapi dia nggak mau memenuhi panggilan Allah. Padahal Allah kasih mata yang melebihi dari 100 juta yang dikasih oleh manusia. Qanaah ini akan menghadirkan rasa bersyukur. Ya, kenapa qanaah itu penting? Karena kita penting merasa cukup, karena karakter manusia itu punya sifat untuk tidak merasa cukup. Nah, ini maka lawan dengan keimanan untuk kita merasa cukup dengan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, merasa cukup dalam hal apapun, dalam hal harta, ya merasa cukup dikasih istri sama Allah gitu ya, nah, syukuri itu. Merasa cukup dikasih anak-anak sama Allah, syukuri. Merasa cukup punya pasangan hidup,
Ya, pasangan hidup kita itu, Pak, ingat ini kaidah dalam ilmu akidah diajarin nih. Pasangan hidup kita, istri kita, mungkin itu bukan pilihan terbaik kita. Mungkin istri kita itu mungkin bukan pilihan terbaik kita. Tapi yakinlah istri itu, Pak, pasangan hidup kita itu, istri kita itu adalah pasangan yang paling tepat yang Allah berikan untuk kita. Yang paling tepat. Mungkin dia bukan yang terbaik, tapi yakinlah dia yang paling tepat. Yang paling tepat untuk menemani hidup kita. Yang paling tepat untuk mengurusi kita. Yang paling tepat untuk mengasuh anak-anak kita. Yang paling tepat dengan kondisi keuangan kita. Ustaz pengennya nikah sama apa? Artis umpamanya. Itu benar, itu impian antum, tapi nggak cocok dengan keuangan antum. Keuangannya nggak cocok. Maka dicariin sama Allah yang pas dengan kondisi keuangan kita. Makanya syukuri. Ya. Itu kaidahnya ya ikhwan. Ini akidah ini yang harus wajib untuk kita imani, gitu ya. Makanya rawat keluarga kita, itu pemberian yang terbaik dari Allah. Saya kan pernah contohin, kalau ada seorang gubernur nih, antum dikasih pulpen sama teman, pulpen yang harganya 20.000, teman ngasih, itu biasa saja. Sesuatu yang biasa dikasih sama orang yang biasa, itu biasa. Tapi kalau pulpen dengan harga yang sama, antum dikasih sama Pak Gubernur pulpen, oh mungkin kita jadiin barang antik tuh yang ngasih, padahal pulpennya sama, tapi karena yang ngasih orang yang berharga, menjadi satu hal yang istimewa. Ya, kita kalau dikasih kaos nih sama tukang pulung, kita buang tuh kaos, nggak berharga. Masa nih kaos sudah dipakai dikasih sama tukang pulung, ya nggak layak. Tapi kalau kaos itu dipakai sama pemain bola, Lionel Messi, habis main bola dibuka kaosnya, dilemparin sama anak-anak muda, kan nggak layak tuh. Tapi karena yang ngasihnya adalah orang yang mereka figuri, orang yang mereka favoritkan, menjadi berharga. Maka ingat, istri kita, anak-anak kita, itu adalah pemberian yang berharga dari zat yang maha sempurna, yang tanpa celah. Kalau sesuatu yang nggak layak aja dikasih sama manusia yang penuh kekurangan, itu kita jaga. Ingat, keluarga itu siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Ya, yang ngasih zat yang maha sempurna, dikasih yang terbaik lagi kita. Nah, maka rawat. Kalau benda saja begitu hebat kita merawatnya, nah itu cara bersyukur, dan itu semuanya muncul dari sikap qanaah, ya. Jadi qanaah itu adalah amalan hati. Amalan hati kita bersyukur dengan segala bentuk pemberian yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini nasihat yang pertama dari siapa? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada keluarganya. Yang kedua, dia katakan ibta'idu 'anil hasad. Jauhi sikap hasad. Apa itu hasad? Dengki, iri. Makanya sebagian para ulama mengatakan hasad, dengki, iri itu sama dengan dosa besar, dihukumi sebagai dosa besar. Karena Al-Imam Ibnu Hadam mengatakan di antara bentuk tanda dosa besar adalah tanda dosa besar ketika dosa itu bisa menghapuskan kebaikan. Itu tanda dosa besar. Dan hasad itu dia bisa menghapuskan kebaikan. Nabi kita mengatakan iyyakum wal hasad, jauhi oleh kalian hasad. Karena hasad itu ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Karena hasad itu dia bisa memakan kebaikan, menghapuskan kebaikan, sama dengan api yang membakar kayu bakar. Nah, jauhi hasad. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, di antara tanda hasad apa? Hasad itu dia sibuk dengan kenikmatan orang lain. Dia menjadi auditor kenikmatan orang lain. Sehingga kalau orang punya sifat hasad, ya, maka dia melupakan kenikmatan Allah. Orang yang hasad itu, Pak, susah untuk bersyukur. Karena kerjanya membanding-bandingkan kenikmatan. Susah untuk bersyukur. Ikhwan, ada contoh ini ya ikhwan. Perhatikan, Pak. Kalau si fulan, kalau ada orang dapat duit 1 juta nih, dia di kantor dapat duit 1 juta, dia bersyukur, dia alhamdulillah dapat duit 1 juta, bersyukur dia. Tapi ketika di momentum yang sama ternyata temannya itu dapat duit 1.200.000, nah, dia mulai goyah dia nih.
Tadinya awalnya dia bersyukur, alhamdulillah dapat duit 1 juta. Ini rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu tak terduga-duga. Syukur dia dapat duit 1 juta. Tapi ketika dia tahu ternyata temannya dapat lebih 1.200.000, mulai hilang nih rasa syukurnya dengan yang 1 juta ini. Teman yang sebelahnya dapat duit 1.300.000, mulai hilang 1 juta ini. Teman yang satu lagi dapat duit 1.700.000, hilang. Waduh, ternyata gua doang yang paling sedikit, kata dia. Awalnya dia bersyukur nih, tapi karena dia tahu orang lain dapat lebih gede, hilang rasa syukurnya. Itu bahayanya hasad, Pak. Hasad itu menghilangkan rasa syukur. Makanya orang kalau udah kerjaannya membanding-bandingkan nikmat, dia bandingin dengan temannya, ya, dia bandingkan dengan kerabatnya, dia bandingkan dengan apa, saudaranya. Hati-hati, hasad itu mulai muncul kalau orang udah mulai sibuk membanding-bandingkan kenikmatan. Ada orang naik motor, Pak, bersyukur, alhamdulillah ya Allah naik motor. Di rumah jalan kaki, sekarang udah naik motor, bersyukur dia. Ketika dia tahu ternyata temannya baru beli mobil baru, wah, mulai gak bersyukur nih. Setiap kali dia ngeliat motor dia, sakit hati dia. Aduh ya Allah, tuh orang beli mobil baru ini. Tetangganya sebelah punya motor juga, tapi motornya lebih baru. Yang tadinya dia bersyukur punya motor, dia bersyukur punya motor, bakal hilang rasa syukurnya. Ya, karena sibuk apa? Sibuk jadi auditor kenikmatan orang lain. Makanya ingat, sikap hasad itu, ya, dia akan muncul di antaranya ketika orang mulai sibuk membanding-bandingkan kenikmatan yang dia miliki dengan kenikmatan orang lain. Maka itu menghilangkan rasa syukur. Bahkan kata para ulama, dahsyatnya hasad itu menghilangkan keimanan. Keimanan pada bab tentang iman bahwa rizki itu dari Allah. Ya, kita tahu, Pak, konsep rizki itu kita diajarkan bahwa rezeki itu sesuatu yang sudah ditakar. Rezeki itu sesuatu yang sudah ditakar, yang sudah ditetapkan. Rezeki sesuatu yang sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Itu rezeki. Ya. Dan usia rezeki itu sama dengan usia kematian kita. Kapan kita mati, di situ tuh batas rezeki kita tuh. Jadi kalau kita masih hidup sekarang, maka yakinlah berarti masih ada jatah rezeki kita nih. Masih hidup kita sekarang, besok pagi kita seandainya kita besok pagi masih hidup, berarti masih ada, Pak, jatah rezeki kita tuh. Tapi kalau ada orang yang sudah meninggal dia hari ini, ya, maka berarti memang sudah habis jatah rezekinya. Nah, maka orang yang beriman itu dia nggak takut dengan rezekinya, dia yakin dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la adrakahu rizqa kama yudrikumul maut. Rizki kalian akan mencari kalian seperti kematian akan mencari kalian. Ya, nah, ini prinsip. Kalau ini kita pahami, maka insya Allah yang kita lakukan, kita sibuk bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan kita tidak khawatir dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, karena semuanya melalui ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu, nanti habis ini kita lanjut ya. Nanti silakan disiapin pertanyaannya. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutkan beberapa poin untuk menyempurnakan materi kita ya. Barakallahu fikum. Silakan azan dulu, nanti kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, tafadhol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, ada yang mau disampaikan, Bapak? Nah, fadhol. Nah, oh, bagus penjah. Barakallahu fikum. Nah, al-qanaa'ah yata'allaq bi umuri dunya. Jadi qanaa'ah itu memang berkaitan dengan urusan dunia. Ya. Nah, kalau tadi kita baca tentang hadis tadi, ya, manhuman la yasba'an, ada dua kelompok manusia yang nggak akan pernah kenyang di dunia, ya. Maka Nabi kita mengatakan yang nggak kenyang di dunia itu yang pertama adalah talibul ilmi wa talibud dunya, para penuntut ilmu dan para penuntut dunia. Maka ini menunjukkan bahwa qanaa'ah itu didduha, lawan dari qanaa'ah itu adalah apa? Adalah tamak. Itu lawan dari qanaa'ah. Boleh nggak orang tamak? Tamak kalau diartikan dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan untuk urusan akhirat, maka itu boleh. Yang nggak boleh kan tamak dalam urusan dunia. Nah, ya. Jadi kalau qanaa'ah ini untuk urusan dunia gitu ya, merasa cukup dalam perkara dunia. Tapi kalau untuk masalah akhirat, masalah ibadah, itu nggak boleh kita merasa cukup. Justru kita harus merasa kurang gitu. Ya, justru kita merasa kurang. Ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah itu kan kita tidak boleh merasa paling benar. Ini kita ngaji begini, ini kita tidak merasa paling benar. Tapi kita berikhtiar untuk kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah bimbing kita menuju kebenaran. Makanya kata para ulama, ya, menuju kesolehan itu penting, tapi merasa paling soleh itu adalah warisannya iblis. Kalau merasa paling itu adalah warisannya iblis gitu ya. Nah, justru kalau kita semakin tinggi imannya, semakin bersemangat menuntut ilmu, kita harus merasa kurang. Ini sikap para ulama salafun as-salih. Bahkan kalau kita baca di berbagai sabda Nabi yang mulia, para sahabat itu merasa paling banyak dosanya. Ya, merasa merasa paling banyak dosanya. Jadi kalau masalah ibadah itu nggak boleh kita qanaa'ah, nggak boleh merasa cukup gitu, bahaya. Kalau kita merasa cukup, justru kita harus merasa kita paling kurang. Kalau kita merasa paling kurang, maka kita Maka kita tentu kita akan membenahi diri kita. Ya, rasa kayaknya nih ibadah saya masih nggak sempurna. Kayaknya saya masih kurang nih khusyuknya. Kayaknya bacaan saya masih banyak yang belum saya pahami. Ya, kayaknya ibadah saya masih masih banyak yang saya bangun di atas perkara-perkara yang tidak saya ilmui.
Nah, saya butuh nih untuk duduk di majelis ilmu. Nah, sehingga majelis ilmu itu menjadi kebutuhan kita kalau kita merasa kita kurang. Jadi kalau masalah ibadah itu harus merasa kurang, Pak. Sehingga sikap yang muncul fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau masalah dunia, ya, masalah dunia itu harus merasa cukup. Ya, karena dunia ini memang tidak akan pernah ada cukupnya gitu ya. Nah, itu faedahnya gitu ya. Nah, ingat ini qanaah ini bukan sebuah pembahasan yang membuat kita nggak boleh nyari harta gitu, nggak boleh jadi orang kaya. Boleh, silakan kita jadi orang. Para sahabat banyak yang jadi orang kaya gitu ya. Tapi kekayaan yang diberkahi, kekayaan yang dimuliakan dengan cara kita apapun kelebihan dunia yang kita miliki kita gunakan dalam rangka untuk meraih kemuliaan akhirat. Nah, barakallahu fikum ya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi qanaah itu berlakunya untuk perkara dunia, bukan untuk perkara akhirat. Akhirat berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Akhirat harus merasa kurang. Makanya kalau antum baca di riwayat Bukhari itu menarik. Nabi kita mengatakan barang siapa yang dia merasa sempurna, dia merasa hebat ibadahnya, dia merasa diampuni dosanya, maka dia akan datang menghadap Allah di hari akhirat dalam keadaan dia punya dosa. Tapi barang siapa yang dia merasa punya dosa, bahkan dia merasa dia berlumut dalam kemaksiatan, dia merasa ibadahnya kurang, dia merasa zikirnya kurang, maka nanti yalqallahu aminan, maka nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan aman dia bertemu dengan Allah. Nah, ya, jadi kalau kita merasa kita punya banyak kekurangan, maka kita akan terus beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan kemudian kita akan terus untuk membenahi diri kita. Nah, barakallahu fiikum, wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Nah, fadhal, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Hasan. Nah. Nah, ya. Perkara hasan itu memang munculnya dari hati, tapi dia akan menjadi sebuah perkara dosa ketika dia diwujudkan gitu. Makanya agama ini menarik ya. Kalau dalam agama kita, kalau itu bentuknya kebaikan dia baru muncul di hati kita, walaupun kita nggak jadi melakukannya, Allah udah tetapin pahala gitu. Ya, karena pahala itu Allah berikan ketika niat itu sudah menghujam. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan, contohnya hasad tadi, kalau dia masih berada di hati, dia masih muncul, ya Allah, kita mungkin iri atau dengki atau apa, masih ada di hati, maka dia belum dicatat sebagai dosa. Belum dicatat sebagai dosa dia. Tapi kalau kemudian dia udah berdampak, udah diucapkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang menyakitkan, dalam bentuk perkara-perkara yang menyinggung orang lain, ya, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, baru dia dosa. Jadi kemaksiatan apapun yang perlu terbersit di hati, maka dia belum menjadikan hitungan dosa. Tapi kalau kemudian yang di hati ini segera kita istighfar, segera kita minta ampun, segera kita menyesal, yang tadinya itu menjadi sebuah potensi dosa, itu Allah ganti dengan pahala. Nah, gitu ya. Jadi Pak, kalau memang dia baru muncul di hati, maka segera kita obati gitu. Makanya kenapa kalau kita baca kitab Durusul Yaumiyah, ya, Durusul Yaumiyah itu kenapa di antara bentuk sunnah-sunnah Nabi yang mulia itu Nabi selalu membasahi lisannya dengan istighfar? Karena terkadang banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita sadari atau tidak, atau sebuah perkara yang terbersit di hati yang tanpa kita sadari, itu sedang menjadi bibit-bibit kemaksiatan yang akan muncul di permukaan. Nah, makanya kita kawal dengan istighfar itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang belum muncul ke permukaan, Pak, betul, dia belum dihitung dosa. Tapi kita wajib untuk mewaspadainya. Karena sesuatu yang muncul di hati, kalau kita nggak rawat, kalau kita nggak segera cegah, yang di hati itu dia akan berwujud dalam bentuk perkataan yang menyakitkan. Dia akan selalu berwujud itu. Sesuatu yang sudah dikatakan menjadi bentuk gambaran hati, dia akan jadi perbuatan. Kalau dibiarkan, dia akan menjadi sebuah bentuk kebiasaan dan karakter yang melekat. Nah, ini harus dihindari. Ya, jadi kalau tiba-tiba dia muncul, ya, dengan godaan syaitan, maka segera kita istighfar, berta'awuz, gitu ya. Karena hasad itu, Pak, ulama kita mengatakan, kalau ada pertanyaan yang datang kepada kita, dosa apakah yang pertama kali
muncul di langit dan di bumi? Maka jawabannya dosa hasad. Hasad, iri dan dengki adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan di bumi. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena hasad. Dia protes sama Allah, dia bilang, ya Rabb, wahai Allah, kata dia, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia bilang Adam itu enggak selevel denganku, kata dia hasad. Ya. Dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi juga hasad. Ya. Ketika Khabil membunuh Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Habil dibunuh karena sedekahnya Khabil nggak diterima sama Allah, dia hasad sama saudaranya, dibunuh saudaranya. Dan Nabi mengatakan setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, terjadi hari ini, terjadi sampai hari kiamat, maka Khabil mendapatkan dosa jariyahnya, dosa mengalirnya, karena dia yang mencontohkan pembunuhan itu. Nah, ya, maka kriminal yang pertama terjadi di bumi, pembunuhan yang diawali oleh dosa hasad. Nah, gitu ya Pak ya. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam. Baik, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah kita istiqamah meniti jalan salaful ummah, ya, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi, sunnahnya para sahabat, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf yang seluas-luasnya karena kedangkalan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, kita selalu berdoa, mudah-mudahan nanti Allah mengumpulkan kita nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amalus shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.